Tips FB Pro menambah follower dengan cepat dan aman. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abang Opip yang baik hatinya. Jumpa lagi kita berjumpa bersama Abang Opip tutorial dalam seputar tips FB Pro maksudnya bosku. Oke. Nah, menarik sekali pada kesempatan kali ini karena banyak request ya dari sahabat FB Pro kita ya. Mereka menginginkan saya untuk membahas bagaimana cara menambah follower dengan cepat. Di sini Abang Opip akan memberikan banyak poin ya kepada kalian semuanya. Sebelum Abang Opip memberikan poin-poin tertentu ya untuk kita menambah follower dengan cepat, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita membuat konten dengan topik yang memang relevan. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menjadi content creator, kita harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang harus bosku buat supaya nantinya follower kita terus berkembang, follower kita atau audiens kita itu tahu channel kita ini tentang apa. Terus follower kita tahu nih konten kita itu bermanfaat atau tidak. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum Abang Opip di sini menjelaskan poin-poin penting yang harus bosku lakukan untuk kita menambah follower dengan cepat, yang pertama bosku harus menentukan dulu ide konten yang akan bosku buat ya. Dan seperti Abang Opip bilang ya dalam beberapa live, yang sangat berpengaruh penting yaitu ketika kita membangun personal branding. Bang, apa itu personal branding? Jadi bosku, untuk personal branding itu kita membangun nama kita sendiri, brand kita sendiri ya. Jadi kita membangun nama kita sendiri, brand kita sendiri di akun kita. Dan tujuannya supaya orang lain itu mengetahui kalau akun kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Dan setelah Abang Opip konfirmasi juga ke orang dalam ya, ke jalur Meta, ternyata Facebook juga ingin mengkonfirmasi bahwa akun itu milik kalian atau bukan. Kalau misalkan akun itu real milik kalian semuanya, berarti Facebook akan mengakui bahwa kalian itu kreator benar-benar original ataupun asli. Dan efek positifnya, Facebook akan memberikan jangkauan yang luas untuk akun kalian, akan menaikkan traffic, akan menambahkan follower ketika bosku tahu personal branding kalian. Seperti itu. Jadi hal utama ya, ketika kalian ingin menjadi content creator, oke, kalian harus menentukan dulu ide topiknya. Kalau misalkan kalian suka masak, stay di masak. Kalau misalkan kalian suka traveling di jalan-jalan, kalian expose video real tentang jalan-jalan. Misalnya kalian mau makan martabak, kalian makan sate, kalian makan bakso, kalian makan apa, itu kalian bisa lakukan seperti itu. Kuliner gitu ya, kuliner. Atau juga kalian misalkan untuk panda-panda nih, bapak-bapak yang suka mancing, nah kalian bisa buat nice mancing misalnya, buat video tentang mancing ketika mendapatkan ikan yang besar gitu ya. Ketika live juga bisa gitu, kita sambil mancing sambil ngobrol kayak gitu ya. Bosku juga bisa membuat konten seperti Abang Opip, idenya tips dan trik ya, tips dan trik FB Pro yang bosku lakukan yaitu mengetahui dulu bagaimana kita bisa berkembang di Facebook gitu ya. Nanti kalau misalnya kita sudah mempelajari di Facebook ya, misalnya sudah paham bagaimana algoritma Facebook, cara membuat video di Facebook, punya tips lah buat teman-teman kita. Nah, ini kita bisa bagikan lagi ke teman kita dan ini sangat bermanfaat banget karena nilai tambahnya kita membagikan ilmu dan ilmu kita berkah. Nah, gitu ya. Oke, di sini ada seperti yang Abang Opip posting kemarin ya, ada beberapa poin ya untuk kita menambah follower dan Abang Opip akan jelaskan di sini secara detail bagaimana kalian melakukan hal tersebut. Oke, kita langsung bahas ke poin yang pertama. Di poin yang pertama ini adalah buat konten berkualitas, bener gak? Nah, banyak banget dari sahabat kita yang bertanya, Bang, bagaimana cara kita buat konten yang berkualitas? Jadi untuk cara buat konten yang berkualitas itu bukan kita buat konten asal-asalan ya, berarti berkualitas itu terkait cara kita mendapatkan gambar, itu harus berkualitas. Makanya Abang kemarin untuk bosku semuanya buatkan tutorial, misalnya kalau kita membuat video gimana supaya nggak goyang-goyang, itu ada fitur di CapCut ya, ada fitur CapCut stabilizernya. Bagaimana supaya pencahayaan video kita itu menarik buat penonton gitu ya, itu konten berkualitas. Jadi kita harus memikirkan nih bagaimana kita supaya membuat video yang bagus, gak asal-asalan kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar audiens kita itu puas banget dengan kinerja, maksudnya dengan kinerja video kita gitu. Yang pertama kan buat konten berkualitas memang kontennya itu harus bener-bener HD gitu ya, HD ya. Kalau bahasa gaulnya editing HD gitu. Kalau bahasa Sundanya alus gitu ya. Jadi kudu alus pisan barudak kurang tinggi konten tehnya. Jadi buatlah konten yang berkualitas. Temanya jelas, videonya tentang apa, ada value-nya, manfaat untuk orang lain, dan ini sangat penting banget untuk kalian semuanya, yaitu buat konten yang berkualitas. Jadi setelah kita membuat konten berkualitas ya bosku juga harus tahu nih target audiens kita.
Maksudnya apa bang, target audiens? Ya kita tentukan dulu nih, misalnya pengikut kita ini kira-kira suka apa ya? Misalnya suka memasak gitu. Nah, Abang Opip juga di sini menentukan target audiens Abang Opip ya. Di sini kan Abang Opip membahas seputar tip FB Pro. Jadi target audiensnya ini orang-orang yang memang lagi membutuhkan ilmu tentang FB Pro. Nah, ini targetnya luas banget gitu. Dan jangkauannya sangat luas banget. Makanya di sini kesempatan ya untuk Abang Opip ya mempelajari FB Pro lebih dalam supaya Abang Opip bisa memberikan ilmu kepada kalian semuanya yang membutuhkan. Jadi ini sangat keren banget. Orang lain membutuhkan solusi dan kita memberikan solusinya, dan ini sangat keren banget ya. Oke. Jadi bosku, di poin pertama ini, jadi Abang Opip ulangi ya, kita harus membuat konten yang memang berkualitas. Kemudian kita juga harus menargetkan audiens kita supaya akun kita ini benar-benar berkembang gitu. Nah, oke. Yang kedua, seperti yang Abang bilang kemarin, yaitu poin yang kedua adalah optimalkan profil ya. Pastikan profil bosku ini lengkap dengan informasi yang jelas dan menarik ya. Jadi kita harus memang benar-benar membangun personal branding kita, orang mengetahui siapa nih Abang Opip misalkan gitu kan. Abang Opip membahas tentang apa dan apakah ini emang akunnya original. Nanti juga kalau misalkan sudah ada kepercayaan dari audiens kita, mereka akan ikutin kita dan follower kita bakal bertambah banyak. Seperti itu ya. Maka pentingnya personal branding. Jangan cuman gini. Abang Opip pernah ya kesalahan waktu Abang Opip membangun channel YouTube. Nah, bosku di sini ya, Abang Opip channel YouTube yang ini ya, ada di sini untuk channel YouTube Abang Opip ada 89.000 ya. Di sini Abang Opip memang tidak membangun personal branding. Abang Opip hanya menampilkan film-film orang lain gitu. Coba bayangkan, di sini Abang Opip cuma pakai suara sendiri, kemudian menampilkan video-video orang lain. Memang ada yang viral ya, bahkan ada yang 5 juta penonton, bahkan ada yang 2 juta penonton, tapi itu yang ditampilkan filmnya. Ya, berarti yang ditampilkan filmnya. Berarti orang lain itu hanya menyukai film kita, bukan diri kita sendiri. Di sini paham kan? Jadi ketika kita membuat, misalnya membuat video tentang film atau apa, itu yang memang ditampilkan, kita harus menampilkan diri sendiri gitu. Sembari kita memang memberikan review tentang film itu. Jangan sampai kita bersembunyi di balik layar, cuman suara kita saja. Nah, itu sangat bahaya banget. Karena orang lain bukan akan menyukai sama kitanya, tetapi orang lain bakal menyukai produk yang kita, maksudnya film yang kita reviewkan itu. Dan ini tidak bisa untuk membangun personal branding. Intinya seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Poin yang kedua ini adalah optimalkan profil bosku ya. Bangun personal branding dengan tepat. Supaya apa? Supaya orang lain mengetahui bosku yang sebenarnya. Kayak gitu ya. Yang ketiga, bosku bisa mempromosikan halaman bosku ya. Jadi kalau misalkan bosku punya akun, apalagi akunnya baru berkembang, biasanya Abang Opip itu masuk ke grup-grup yang memang membahas seputar konten kreator pemula ya. Bosku di sana bisa sharing di grup gitu. Yang terpenting jangan sampai kita buat spam ya. Jadi kita harus kenalan dulu sama yang punya grupnya, kemudian kita juga harus saling berinteraksi di sana. Komen video jangan langsung kita buat postingan di grup tersebut, jangan langsung ya. Kita komen dulu orang lain bagaimana, oh orang lain kayak gitu ya, cara apa promosinya kayak gitu. Nanti kalau misalkan momennya sudah tepat, baru kita di sana bisa posting kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi bosku bisa promosikan. Misalnya punya WhatsApp juga bisa promosikan ke keluarga, ke sahabat gitu kan, seputar akun Facebook masing-masing gitu ya. Bisa promosikan juga di Telegram, bisa promosikan juga di grup Telegram. Pokoknya banyak banget yang memang jalan untuk promosi seperti itu. Nah, ini khusus yang pemula ya. Di poin keempat ini ada gunakan iklan berbayar, dan ini sangat worth it ya. Sangat worth it banget. Kemarin sudah digunakan sama Bangkin, sahabat Abang Opip ya. Bosku bisa lihat ya di di akunnya Bangkin, itu kan channelnya baru seminggu juga belum, tapi sudah ada video yang meledak 8.000 ya. Nah, kemarin Abang Opip sarankan untuk menggunakan iklan berbayar. Nah, untuk bosku yang mau caranya, nanti Abang Opip berikan tutorialnya bagaimana cara kita membuat iklan akun berbayar ya. Cuma di sini iklan berbayar ini memang hanya untuk pemula saja, yang misalnya kita baru masuk Facebook, kita baru memulai di Facebook. Karena kalau misalkan udah besar baru rugi kita pakai itu ya. Jadi ini khususnya untuk naikin traffic saja ya. Kemarin Bangkin 15.000 aja bisa menjangkau 8.000 orang gitu. Dan ini worth it banget. Apalagi kita bisa beriklan dengan baik, bisa mendapatkan follower. Kita buat video yang memang tujuannya untuk mendapatkan follower. Kita buat iklan 15.000 atau 20.000, itu jangkauannya sudah luas banget ya. Cuman ini tip ini memang nggak worth it kalau misalnya kita sudah berjalan jauh gitu ya. Karena ini memang rugi ya kita mengiklan bayar gitu untuk sebuah penonton gitu ya. Tapi untuk yang pemula memulai Facebook,
ya siapa tahu dicoba gitu. Kemarin makin udah coba asli 15.000 perak bisa jangkau 8.000 orang. Dan itu kita bisa dapat follower banyak gitu. Nah, ya. Untuk poin yang keempat ini kita bisa gunakan iklan berbayar dan ini sangat worth it banget. Kemarin teman saya sudah membuktikannya. Cuma 15.000 iklan satu hari saja sudah jangkauannya 8.000 ya orang yang nonton. Kalian bisa lihat aja ya. Oke, yang kelima adalah berinteraksi dengan audiens ya. Jadi bosku ini bisa berinteraksi dengan audiens masing-masing ya. Namun di sini ada cara paling worth it ya untuk bosku itu, yaitu the power of saling berbagi ya. Untuk bosku yang memang maksudnya orang yang kelebihan uang ya. Nah, ini untuk bosku yang memang orangnya itu kelebihan uang, banyak uang, niatnya bukan ngonten, niatnya pengen ya sekedar berbagi kayak gitu sama teman-teman. Cara yang paling ampuh yang sering digunakan suhu-suhu sampai seminggu itu bisa dapat 18.000 follower, dan abang belum coba terapkan ini ya. Yaitu bosku top up. Bosku top up bintang misalnya 1.000 bintang. Nah, dan ini kita investasi secara jalur langit ya. Dan the power of investasi secara jalur langit ini luar biasa. Kemarin ada suhu kita Bang siapa ya? Bang Gi ya, Bang Gi sudah menerapkan hal ini. Jadi dia mengeluarkan modal lebih dari 2 juta ya. Kemarin sharing sama Bang Opip jadi live juga. Lebih dari 2 juta setiap hari, top up 300.000, 400.000, dan dia tabur bintang ke semua pengikutnya. Itu minimal tabur bintangnya 50.000 bosku, bayangkan. 50 bintang ke setiap pengikutnya, bahkan ke orang lain juga. Bahkan dia tabur di memang video reel yang FYP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik pemula audiens supaya memang apa namanya itu bisa melirik ke dia dan mengikuti dia bosku. Dan cara ini untuk menambah follower sangat cepat banget. Jadi mereka naburin bintang kemana-mana ya, karena kebanyakan uang mungkin ya. Bahkan di video reel dimanapun dia berada. Dan kabar baiknya, ketika ada orang yang baru pertama kali mendapatkan bintang, contohnya 50 bintang, dia akan antusias banget. Wow, aku dapat 50 bintang. Kemudian dia posting di di story, di beranda, di video. Ini si Bang, misalnya si Bang Gi ini ngasih bintang 50, ayo bestikan bosku. Ini si Bang Gi ini ngasih bintang 100, ayo bestikan bosku. Itu kan kita nggak promosikan secara langsung, kita hanya memberi saja, dan orang lain yang mempromosikannya, otomatis follower itu membeludak kepada kita. Anurman, kalau menurut Abang Opip kalau top up itu bisa lewat Dana, akun Dana. Nanti Abang Opip buat caranya ya. Cuman kalau misalkan kita buat pemula, misalnya kita beli 15.000 aja bintang, sekedar ingin berbagi kepada teman-teman misalnya kayak gitu ya, bisa gitu. Jadi bukan maksud kita ria ya, berbagi sama orang terus kita, tapi ini mencakup apa? Kalau Abang Opip meyakini ada sebuah ilmu yang Abang Opip sekarang ini lagi dalam, yaitu ilmu vibrasi namanya. Dan pakar vibrasi yang sekarang sedang Abang Opip ikutin adalah Pak Arif RH ya. Dan ternyata berbagi kebaikan meskipun sekecil ini, kita memberikan 300 perak atau memberikan kebaikan dengan bukan cara materi ya. Misalnya dengan cara kita memberi ilmu juga, ini merupakan tabungan energi. Jadi namanya tabungan energi bosku. Jadi setiap yang kita lakukan kebaikan, memberikan ilmu kepada orang lain, seolah-olah itu di alam semesta ini kita lagi menabung energi yang sangat luar biasa banget. Ya, dan vibrasinya itu luar biasa banget. Misalnya kita memberikan bintang, harganya nggak seberapa, 1 bintang, 2 bintang, itu kita lagi menabung energi. Dan energi tersebut sewaktu-waktu bisa mencair luar biasa, dan Abang Opip sudah sering terjadi ya, ketika menabung energi, memberikan kebaikan berupa ilmu, berupa ya misalnya apapun itu, hampir lebih 100 kali energi mencairnya itu luar biasa. Makanya ada yang disebut kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, tak disangka-sangka. Dan ini dia penyebabnya, karena tabungan energi yang kita kumpulkan di alam semesta itu mencair di waktu-waktu yang memang kejutan buat kita semuanya. Nah, seperti itu ya. Maka pentingnya itu kita berbuat kebaikan, berbagi, yang terpenting ikhlas. Maka energi yang terkumpul itu bakal terus membesar, dan sewaktu-waktu itu bakalan mencair. Ya, seperti itu. Makanya ini yang dilakukan teman Abang Opip ini, Bang Gi ini ya, tiap hari dia top up, naburin bintang 50, 100 kepada orang-orang. Ternyata yang bekerja itu adalah alam semesta gitu. Karena kebaikan dia itu menembus, benar-benar menggetarkan alam semesta. Terkadang banyak banget nih dari sahabat kita juga, Bang Gi ini mendapatkan impact yang luar biasa. Bayangkan 1 minggu dia dapat 13.000 follower. Hanya lakukan seperti itu. Dan ini terkait interaksi loh. Jadi seperti itu ya.
Terkadang kata Abang Op juga tadi ya, ketika orang lain belum pernah mendapatkan bintang, terus kita kasih misalkan 5 bintang, itu udah seneng banget. Bahkan mereka posting di story, bahkan mereka posting di video, dan orang lain melihatnya. Dan ini poin penting ya, ketika orang lain melihatnya, wah ini luar biasa banget. Bahkan follower itu membludak masuk ke dalam akun kita gitu. Mungkin sampai di sini saja. Semoga materi yang Abang Op berikan barusan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kalian bisa berkembang di FB Pro ya. Mungkin sampai di sini saja. Semoga keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki melekat dengan kehidupan kalian semuanya. Salam pejuang dolar. Assalamualaikum.